Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Natasha Wahili dari tingkat 3A D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan pengkajian primer terkait dengan kegawat daruratan. Selamat menonton. Dalam primary survey ada beberapa hal yang harus dikaji. Di antaranya adalah cedera servikal untuk melihat apakah klien diduga mengalami cedera servikal atau tidak. Nah, di sini ada beberapa tanda yang mengindikasikan kalau pasien itu mengalami cedera servikal, di antaranya ada raccoon eyes atau kehitam-hitaman di daerah mata, sekitar mata. Lalu juga ada biomekanis yang mendukung seperti ada cedera di punggung, di bahu, di dada atau di kepala, dan kesadaran menurun. Nah, di sini dilihat terlebih dahulu apakah klien mengalami cedera servikal. Nah, jika sudah, langsung ke airway atau jalan napas. Nah, untuk jalan napas ini bisa dengan cara look, listen, and feel. Nah, dilihat terlebih dahulu apakah jalan napas klien ada sumbatan seperti lendir atau sekret, darah, spasme, atau benda padat. Nah, lalu diobservasi apakah terdapat suara abnormal. Nah, di sini seperti ada gargling atau sumbatan berbentuk cairan. Jika hal tersebut terjadi, maka bisa diatasi dengan suction, pengeluaran cairan. Nah, lalu jika ada sumbatan berbentuk snoring atau lidah atau pangkal lidah terjatuh ke belakang, itu bisa diatasi dengan cara pemasangan opak. Nah, lalu jika terjadi ridor atau sumbatan berbentuk benda padat atau tersedak, itu bisa diatasi dengan cara close pincer atau pincer swab. Nah, lalu yang terakhir, jika klien mengalami wedging atau penyempitan saluran napas, bisa dilakukan dengan pemberian obat bronchodilator. Nah, dilihat terlebih dahulu jika sudah langsung ke breathing. Nah, di sini di look, listen, and feel apakah klien bernapasnya spontan atau tidak spontan. Nah, jika klien bisa bernapas dengan spontan, dilihat apakah pernapasannya simetris atau tidak. Nah, lalu dilihat juga apakah napasnya tersebut dangkal cepat atau cepat dalam. Nah, lalu dilihat juga apakah ada percepatan dalam frekuensi napasnya. Nah, namun jika klien tidak bernapas secara spontan, bisa diperiksa apakah klien ini mengalami distres pernapasan. Lalu apakah terdapat pernapasan cuping hidung atau penambahan otot-otot pernapasan dan retraksi interkostal. Nah, lalu jika sudah diperiksa, bisa tersirkulasi dengan kontrol perdarahan. Nah, di sini dilihat, diperiksa apakah nadi perifernya itu masih ada. Bisa dilihat di nadi dorsalis pedis, di femoralis, di radialis, bradialis, dan karotis. Nah, jika sudah, apakah nadi tersebut reguler atau teratur, atau irreguler, atau lambat, cepat, kuat, dan lemah. Nah, jika sudah diperiksa, lalu selanjutnya kita lihat apakah ada perdarahan di tubuh klien. Nah, bisa dilihat perdarahannya itu ada di sebelah mana. Jika terdapat perdarahan, bisa langsung dihentikan, bisa langsung dikontrol dengan cara dipositioning atau dibalut tekan. Dan kalau pasiennya diamputasi, bisa menggunakan cara tourniquet. Nah, lalu jika sudah dilakukan hal tersebut, dilihat apakah CRT klien lebih dari 2 detik. Nah, ternyata di sini tidak lebih dari 2 detik. Lalu lihat apakah akralnya itu dingin, diraba. Akralnya apakah dingin. Lalu dilihat apakah terjadi sianosis pada klien. Sianosis dan penjuptipannya apakah pucat dan tidaknya.
Nah, jika hal tersebut terjadi, maka harus segera diberikan hidrasi atau transfusi darah dan dibersihkan luka-lukanya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah D, yaitu disability atau kesadaran. Nah, di sini akan dicek menggunakan APPU. Nah, yang pertama alert. Kalau alert ini ketika klien disamperi atau perawat datang ke pasien ini akan langsung sadar atau waspada. Nah, kalau dengan verbal, klien hanya bangun itu ketika dipanggil saja melalui verbal. Papa bangun. Nah, seperti itu. Nah, jika untuk pain atau nyeri itu hanya sadarnya ketika diberi rangsang nyeri saja, seperti di sini diberi rangsang nyeri, papa bangun. Nah, iya seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada unresponsible. Jika klien sudah diberi rangsang verbal dan rangsang nyeri tetapi klien tidak bangun-bangun. Seperti itu. Nah, lalu ketika sudah dicek kesadarannya, bisa dilihat pupilnya isokol. Nah, apakah tidak terdapat reaksi ketika diberi cahaya atau terdapat lateralisasi. Nah, lalu yang terakhir yaitu exposure dengan pencegahan hipotermi. Nah, di sini bisa dilihat kalau untuk yang exposure itu menggunakan cara DOTS. Nah, yang pertama ada deformitas. Dilihat apakah klien itu terdapat perubahan bentuk di sekujur tubuhnya, apakah itu cedera atau fraktur. Nah, lalu jika tidak ada, bisa dilihat apakah klien itu mengalami open wound atau luka terbuka. Dilihat apakah terdapat luka terbuka, head tutup. Nah, lalu bisa juga dilihat dengan tenderness apakah klien itu terdapat nyeri tekan di sekujur tubuhnya. Nah, lalu yang terakhir itu apakah ada swelling atau pembengkakan di sekujur tubuhnya. Nah, jika tersebut sudah dilakukan, dilihat apakah terdapat perubahan suhu pada klien atau pencegahan hipotermi dengan cara lihat apakah baju klien ini basah atau terpapar kimia. Nah, lalu jika hal tersebut terjadi, maka ganti untuk pakaian klien dan berikan klien selimut. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.